Oke, sekarang ini nih kalau ditanya lagi siapa pemilik Byakugan paling powerful dalam sejarah dunia shinobi sendiri, ya pasti kita semua tuh langsung sepakat jika itu adalah Kaguya Otsutsuki. Nenek moyang Cakra ini nih faktanya itu juga diruntut lagi memang mewariskan ke keturunan-keturunannya melalui klan Hyuga dengan perantara putranya sendiri Hamura Otsutsuki. Nah, klan Hyuga sendiri berhubungan dengan Otsutsuki tersebut nih dalam last movie-nya yang menjadi validasi jika sang putri Hyuga itu sempat diculik oleh Toneri yang menjadi villain kala itu. Nah, sekarang ini dimana di era shinobi baru, dimana zaman Otsutsuki utama sudah pada berdatangan lagi, kita pasti sempat melihat nih ada banyak Otsutsuki yang menggunakan beberapa Byakugan yang cukup terbilang spesial, salah satunya adalah Urashiki. Lalu bagaimana nih dengan para shinobi khususnya dari klan Hyuga yang tersisa sekarang? Bagaimana pula dengan Byakugan dari Uzumaki Himawari? Nah, apakah pada nantinya yaitu akan melebihi punya ibunya atau bahkan bibinya Hanabi Hyuga? So let's go boys, kita bahas lebih dalam informasi mengenai hal tersebut. Kita mulai. Ya nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai prediksi Uzumaki Himawari yang tak sekedar penerus Hinata dan juga klan Hyuga, tetapi power up-nya itu bisa setara dengan beberapa Otsutsuki. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu nih bahwa catatan sejarah lama Hyuga itu dikenal sebagai pemilik dari dojutsu paling tua dalam sejarah dan sebagai klan yang mengetahui aliran cakra pada seseorang. Hal ini sangat mustahil untuk dilihat oleh Sharingan sekalipun, tetapi Byakugan itu mampu mengetahui secara detail. Nah, ternyata setelah ditarik sampai sekarang itu, Byakugan itu adalah mata dasar sebelum lahirnya Sharingan, karena semua itu bersumber pada seorang Otsutsuki pula. Dengan kata lain di sini, era dahulu itu adalah era tengah-tengah sebelum cerita Byakugan itu diungkapkan lebih luas lagi dan langsung mereka itu mendalami mengenai Uchiha. Tetapi Byakugan barulah sekarang itu diungkapkan lebih jauh lagi karena itu berhubungan dengan era pertama, yakni era para bangsa Otsutsuki. Nah, di masa itu kita mengira tak ada yang lebih istimewa dari Byakugan Hinata, Hanabi atau bahkan sang jenius Hyuga Neji. Lalu flashback itu muncul kembali nih, ternyata ada seorang makhluk yang turun dari langit membuat namanya itu dikenal sebagai sang Dewi Kelinci. Dan itulah Kaguya yang memiliki Byakugan power up-nya yang sangat luar biasa nih dalam sejarah shinobi lama sendiri. Nah, meskipun putranya sendiri itu Hamura itu menyembunyikan sebuah rahasia, tetapi Kaguya sempat mengatakan seperti ini. Apapun caranya kau tak akan pernah bisa membohongi mataku ini, Hamura. Byakuganku lebih kuat dari milikmu. Dan itu tadi adalah gertakan dari Kaguya. Nah, sekarang kalau ditanya nih siapa orang tersisa yang Byakugannya itu paling kuat dalam kubu klan Hyuga? Ya, kita pikir nih jawabannya itu masih Hanabi, sang putri Hyuga sendiri dan juga pemimpin dari klan bangsawan di era sekarang. Nah, tetapi nih dalam jangka panjang itu sebenarnya malah keponakan dari Hanabi lah yang memiliki potensi menyamai bibinya itu, dia adalah Uzumaki Himawari. Tahu kenapa? Nah, rasionalnya itu seperti ini. Kita tahu nih bahwa secara penampilan dan karakter itu Himawari itu lebih mirip dengan Hanabi daripada ibunya Hinata. Bahkan kala itu Hanabi sendirilah yang melatih ponakannya itu dalam keanggotaan klan bersama dengan Boruto di awal cerita-cerita shinobi dimulai. Nah, bahkan pula nih kala itu juga sempat ramai mengenai teori dari para fans yang menyebutkan jika pupil Byakugan Himawari itu lebih mirip dengan Jogan dari Boruto. Dan jika kalian penasaran, coba bandingkan Jogan Boruto ketika bangkit dan ketika Byakugan Himawari juga aktif. Keduanya serasa memiliki kesamaan antara pupil dan juga warnanya. Memang milik Himawari itu bukanlah tergolong Jogan, tetapi sepertinya potensi Byakugan Himawari itu akan terasa spesial pula dan berbeda di masa depan sangatlah masuk akal. Nah, hal yang paling diwariskan oleh ibunya nih kepada Himawari mungkin itu adalah keahlian dalam menggunakan teknik tanketsu, dimana itu adalah sesuatu yang wajib diketahui oleh para bagian dari orang-orang Hyuga. Nah, jadi di era sekarang yang membahas tentang konsep awal sebelum lahirnya dunia shinobi masa lalu, era ini sebenarnya malahan dibahas lebih lama lagi karena secara konsep Otsutsuki itu lebih awal dari era dahulu. Hanya saja mereka tuh belum turun ke bumi nih menginvasi terlalu banyak, dan para shinobi belum secara langsung merasakan bagaimana kuatnya para Otsutsuki utama di era sekarang ini.
Nah, yang menarik pula di era ini tuh sebenarnya mereka yang memiliki karma sudah dipastikan memiliki kekuatan dari seorang Otsutsuki. Tetapi ada beberapa shinobi muda yang sangat potensial ke depannya tanpa kekuatan Otsutsuki yang secara gamblang kita tahu nih juga luar biasa potensial dalam masa depannya. Mitsuki dan juga Himawari adalah salah satu contohnya. Bahkan validasi yang mungkin saja hanya diketahui oleh seorang yang memiliki kekuatan Otsutsuki dari Shinjutsu pula lah yang bisa merasakan cakra besar seorang potensial, sama halnya ketika Urashiki takjub nih merasakan energi alam dari Mitsuki, atau ketika Demon mengetahui ada sebuah kekuatan sangat besar melewati mereka. Nah, kala itu ilustrasinya itu seperti ini nih. Ketika mereka Boruto dan juga Sarada, Sumire dan juga Demon itu tengah bersama, namun sesuatu mendekat dan memberikan reaksi kejutan untuk Demon seraya ia disengat oleh aliran listrik yang sangat besar. Kenapa di desa ini tak ada satupun orang dan kekuatannya sangat besar? Lalu beberapa saat setelah itu ia tersentak nih dengan kata-katanya sendiri. Demon kemudian merasakan kekuatannya sangat besar melewati tempat mereka berdua di sana. Dan dia tuh langsung kabur dari kepala Boruto dan mencari orang tersebut. Lalu Demon menerjang lalu mendekatinya dan berteriak, "Siapa kau?" Ya, itu adalah Uzumaki Himawari. Nah, Himawari yang sangat kaget dan Boruto yang kebingungan itu langsung menarik Demon tuh menjauh darinya. Sampai di sini nih Demon tuh bingung karena Himawari tuh memanggil kata kakak dengan sebutan Nichan tadi, dan dia tuh baru sadar jika Himawari itu adalah adik dari Boruto sendiri. Nah, Demon di sini tuh masih penasaran, akhirnya lepas dari genggaman Boruto dan menerjang Himawari kembali sembari mengayunkan pukulan dan tiba-tiba berhenti di sana. Nah, di sini memang terlihat nih Himawari itu malah tambah bingung. Nah, kala itu pula memang sempat ramai teori jika kekuatan besar Himawari itu mungkin disebabkan karena dia itu masih memiliki cakra sendiri dari Kurama yang telah pergi itu, karena ia memiliki tanda kumis seperti halnya Naruto sendiri di masa lalu. Tapi ada pula yang menambahkan bahwa secara tak langsung Himawari itu juga memiliki cakra dari seorang Otsutsuki. Memang di sini bukanlah Otsutsuki yang normalnya kita tahu di era Boruto sekarang dan menjadi apa yang dikenal sebagai Shibai. Tetapi di era masa lalu juga telah ada para Otsutsuki yang kita kenal dengan yang namanya para Otsutsuki cabang. Dan kita tahu pula mereka itu melahirkan keturunan-keturunannya di bumi. Jika Goromo Otsutsuki membawa kepada warisan klan Uchiha dan juga klan Senjutan, maka Hamura Otsutsuki itu konon kabarnya yang membawa ke Uzumaki dan juga Hyuga. Nah, ini berhubungan dari konteksnya adalah Himawari. Mungkin saja ini adalah reinkarnasi dari cakra Hamura, dan ini mungkin juga didasari oleh penggabungan cakra Nadaime dan juga memiliki sedikit reinkarnasi cakra Asura dari sang putri Hyuga tersebut. Yang kita tahu pula dalam last movie-nya kala itu benar-benar berhubungan dengan para bangsa langit Toneri Otsutsuki. Yang kita tahu pula dia itu juga berhubungan secara langsung dengan Hamura. Nah, jadi keturunan Naruto dan juga Hinata ini kemungkinan besar juga mewarisi cakra-cakra besar tersebut. Dan ini berlaku nih pada Uzumaki Himawari sendiri sebagai contoh dalam kemampuan dalam menunjukkan Byakugan, yang mana itu bersumber pula dari seorang Otsutsuki awalnya. Sampai sekarang cara Himawari dalam memunculkan Byakugan sepertinya itu memang sudah sedikit lebih banyak diperlihatkan nih. Cuman kalau melihat yang terjadi di masa lalu, memang dalam proses Himawari membangkitkan kemampuan itu membuat Boruto bahkan lawannya sangat terkejut. Bahkan ya, ada adegan yang paling buat kita tercengang kala itu ketika Tinju Tanketsu membuat Naruto dan juga Kurama itu keduanya pingsan saat rapat pergantian Kage, lalu mereka sampai digantikan Bunshin oleh Konohamaru Sarutobi. Karena dalam insiden amukan tersebut mereka berdua itu tidak bisa menghadiri acara yang sangat penting itu. Dan selain itu pula Sukaku juga mengalami kondisi yang serupa nih. Nah, saat itu tiba-tiba Byakugan ini aktif dan Himawari itu tampak sangat berbeda pula. Secara spontan ia menggunakan teknik untuk menemukan teko dari Sukaku dan kemudian ia menyingkirkan tumpukan sampah tersebut. Menariknya, jika sudah melakukannya lagi nih, dia langsung mengunci sebuah target, maka Himawari itu akan sangat cepat menyerang titik yang telah ia tandai itu. Nah, karena hal inilah Sukaku itu terlempar ke udara dan lalu dikejar oleh Himawari dengan tatapan mata yang serius menggunakan Byakugan itu tadi. Nah, jika tidak sadar saja seperti ini nih, bagaimana ya ketika ia sudah bisa mengendalikan Byakugan ke depannya nanti? Mungkin akan sangat luar biasa nih ketika menggunakan bersamaan dengan Tanketsu. Nah, menariknya ada perbedaan dengan Byakugan Himawari ini, dan ini juga tak seperti Byakugan pada umumnya yang seperti kita bilang di awal tadi. Byakugannya lebih mirip dengan para Byakugan milik klan Otsutsuki. Bahkan para fans Naruto Boruto ada yang menganggap mirip sekali dengan milik Urashiki Otsutsuki. So, gimana menurut kalian? Apakah ada pertanyaan lagi atau bahkan ada diskusi lebih lanjut? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah, oke? Itulah tadi pembahasan kita mengenai kemungkinan Uzumaki Himawari dalam penggunaan dojutsunya itu melebihi para generasi sebelumnya, dan power up-nya nih bisa mengimbangi beberapa Otsutsuki di era saat ini. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.